Bapak Ibu, buka surat As-Sajdah ayat 1, ada kaitannya di sana. Surat 32. Surat yang ke-32. Halaman 10 sampai 15. Bapak Ibu dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus, bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mencoba menerjemah di ayat awal surat-surat awal. Coba ini tetap terbuka, tapi yang ditanya yang di awal. Alif Lam Mim, apa artinya? Ya Allah yang tahu. Zalika. Inilah kitab. Zalika. Al-kitabu. La. Roiba. Fi. Zalikal kitabu la roiba fi. Sekarang coba lihat As-Sajdah ini ayat 1 dan 2. Mana yang sama, mana yang tidak sama? Kata-katanya mana yang sama? Alif Lam Mim sama. Apalagi Al-Kitabi sama. Apalagi sama. Apalagi kemudian yang tidak sama, mana yang sudah dapat? Min itu udah beda artinya. Lain dari Rabbi itu udah beda. Al-alamin itu udah beda. Lain. Al-alamin apa itu? Sekalian alam boleh, semesta alam boleh. Jadi yang betul-betul tidak dapat yang mana? Anzilu. Berarti satu katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satu yang tidak dapat. Satu yang tidak dapat itu berapa persen yang tidak dapat? 1%. Ya 10 sadonya. Yang tidak dapat berapa persen yang tidak dapat? 10% yang tidak dapat. Yang dapat berapa persen? 90% dapat di situ. Yang tidak dapat 10%. Jadi tinggal membuat ke mahkamah saja lah. Jadi kita sudah punya modal, pergunakan deh apa itu. Jadi ketika imam kita membaca ayat sajadah, kita lah bisa ngirimi artinya. Tapi tentu latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa, walaupun modalnya lah ada. Itu kan sama kata-katanya itu. Alif Lam Mim apa artinya? Tanzilu tuh dapat nak? Turun, ya turun. Tanzilu Al-Kitabi La Roiba Keraguan. Fi Tanzilul Kitabi La Roiba Fi Min Rabbi Al-Alamin. Min Rabbil Alamin. Jadi Bapak Ibu kan bisa nanti tinggal memperbaiki kalimat saja lagi. Sehingga manapun ayatnya yang dibaca oleh imam, kita langsung tahu artinya. Itu setiap hari Jumat baca ikuyuh, dan kita lah khatam dalam acara khatam lah kalau yang kita baca ayat itu. Itu hafalan ke ayatnya. Sekarang bagaimana artinya itu dapat sehingga nyambung bacanya itu artinya itu tahu ke dalam sholat sekali. Ada 7 yang seru itu.
nantinya kok. Tapi balur ya. Nah, berlatih. Nah, itu gunanya kita punya modal dulu 1 juz. Punya modal 1 juz akan mampu menterjemah 30 juz. Amin. Ini sedang mengumpulkan modal. Sedang mengumpulkan modal di usia lama deko. Mengumpulkan modal. Iya modal. Itu Pak Ale. Pak Ale. Kamu selama kok. Nah, tapi kan nampak terbayang apa itu bahwa kalau kita pelajari ayat-ayat di awal, kemudian dia bertemu kembali di ayat-ayat selanjutnya, bertemu hingga oh iko ya apa di ayat itu, oh iko ya iko di ayat itu, oh iko akan bersu nanti. Itu di situ tuh ada enggak? Di halaman itu ada enggak kata-kata zalika? Nah, di mana tuh zalika itu? Ayat bara itu. Ya. Ada enggak di halaman berarti 5 balik itu kata-kata zalika ada enggak? Enggak ada enggak? Enggak ada di halaman itu. Iya itu zalika. Kan ada itu. Kan ada zalika tuh. Kan ada itu zalika itu al-ghaibiyah itu itu kan yang lagi pelajari dia apa itu saja itu. Nah, kan ada zalika itu al-azizu itu di Asmaul Husna ada itu al-aziz. Apa arti al-aziz itu? Maha perkasa. Ar-Rahim, Maha penyayang. Nah, itu kan baju Asmaul Husna kita bantu itu. Al-Lazi ada itu. Di ayat sebelumnya kan ada Al-Lazi. Nah, jadi kok banyak itu di juz 1 itu kalau dipelajari matang di juz 1 itu kok kemarin mudah saja itu. Mudah saja kok. Tapi matangkan di situ. Coba Mbak tunjukkan apanya? Tidak tunjukkan ayatnya. Cuma Mbak tanya-tanya saja. Wah apa? Iza Qila Dikatakan dia dikatakan kalanya tersendiri dia dikatakan lah tidak. Apa beda lah tidak je lah kepada itu? Pendek panjang lah apa nih ya pada tapi lah itu makanya panjang pendek itu ada yang merubah arti, ada yang tidak tentu arti, ada yang macam-macam arti. Jadi kalau dikatakan pendek lahnya lah ada Mereka wa iza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka. Ikut di Sikoko banyak lah itu kata-kata apa itu kata-kata itu banyak. Coba saya lihat itu, tapi kita baru di ayat 3 baliknya, baru lagi buat di ayat 25 itu ada persamaan-persamaan yang persamaan-persamaan di setiap ayat itu ada di situ. Yang kalau kita cari bayang itu kita yang dapat itu 30%, 20%, 10%, paling banyak sampai 10% yang tak dapat dari setiap ayat itu. Nah, kalau kita matang di di 1 juz itu nanti yang tak dapat itu paling 10%, 20%, 30%. Yang paling itu tuh dari setiap ayatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti itu membuka-bukaan selero, kalau kita buka selero ini. Kalau kita buka selero. Nah, jadi kau yang digerakkan supaya nanti umat Islam kau bisa menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Al-Quran itu ada 3 bentuk. Al-Quran itu 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk
bentuk tulisan. Ini dia di HP awak, di laptop, dipampang-pampangkan orang, itu dalam bentuk tulisan. Yang kedua dalam bentuk audio. Nah, audio itu apa tuh? Suara ya. Suara. Dalam bentuk suara itu ada yang tadi yang dibaca di imam tadi, itu dalam bentuk suara ya. Nah, yang ketiga dalam bentuk gerak atau aplikasi, dalam bentuk teraplikasi. Jadi ku ayatnya, ku artinya, bukti nyatanya di lapangan mah. Nah, ku bukti nyata. Nah, umpamanya yang bukti nyata itu nan agak oke itu. Bukti nyata itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Apa arti fasolli? Fasolli li rabbika wanhar. Nah, yang pertama apa katanya itu? Apa arti fa itu? Solli apa? Solat. Nah, solatlah itu filamar, maka solatlah. Li, nah, bagi bisa diartikan yang niat-niat itu karena. Nah, Rabbi, Tuhan, maka kamu, boleh, engkau boleh. Fasolli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhan kamu. Tuhanmu. Nah, wa dan inhar, berkorbanlah. Kan udah itu tuh. Maka sholatlah dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Itu apa ya? Sholatlah dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Itu kan itu tuh. Nah, itu diceramahkan, diapakan, tapi lain capek buktinya. Terrealisasi itu capek. Ayat itu tandanya capek apa? Kumpulkanlah untuk peserta-peserta korban, dibuatlah catatan-catatan di yang dia HP dia apa. Kemudian itu tuh. Kemudian dibentuklah panitia. Kemudian dicarilah jawi, jago, dia apa segala macam. Kemudian tiba di hari H itu didabi sudah sholat itu, dionggo-onggo, dimasak, dipagikan, diapakan, keserbu itu tuh. Nah, itu Al-Quran dalam bentuk gerak. Ya, kalau ayatnya dalam bentuk suara itu apa? Baca dalam sholat. Kan aja baca inna atina dalam sholat ya kan? Favorit nomor 2 kan sesudah keluar Allah. Jadi kalau 2 yang maju itu apanya? Keluar Allah cie, inna atina cie. Itu orang kedua, orang pertamanya keluar Allah kan? Orang keduanya, orang ketiganya masih. Buat asli atau lebih malah gitu. Iya. Nah, ini nanti pay ke kurang pertama kurang kedua sih. Iya. Jadi yang dalam bentuk gerak, yang dalam bentuk suara itu baca dalam sholat, dibaca dalam ceramah, dibaca dalam apa? Itu dalam bentuk suara. Dalam bentuk tulisan itu yang di buku, di yang macam itu dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk gerak, nah itu yang teraplikasi. Apa teraplikasi? Nah, tiba apa? Kadang ke bulan Zulhijjah, kita ke kurban, langsung baku mendaftarkan peserta, sianankan satu kurban. Daftarkan ansu bintinya, bayi apa segala macam, cari jawi. Kemudian itu tuh dibentuklah panitia. Itu dalam bentuk gerak. Itu yang dimaksud dalam bentuk gerak itu Quran itu. Nah, kini yang lebih banyak dalam bentuk gerak itu terbatas. Nah, lebih banyak itu ya kurban, dia puasa Ramadan. Tapi berapa banyak ayat yang alun terrealisasi di umat Islam lain? Berapa banyak yang belum terrealisasi yang dalam bentuk gerak? Makanya umat Islam tidak ayo ke maju-maju. Jadi dengan mempelajari terjemah itu kita bisa aku laksana, aku alun, aku ala, aku separuh, aku seketik, aku ala agak bagus. Itu bisa biko kita mengetahuinya. Ma yang ala, ma yang alun. Lah kok? Itu. Woi, iya nih semangat ibu, Pak. Bapak, Pak. Ada Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah.
Kalau ada medan capek sudahnya. Ya. Hah? Iya. Itu kedepannya begitu. Kemudian mulai besok itu kita insya Allah sudah berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah itu ada 4 ibadah spesifik yang nilainya bukan main. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua pelaksanaan ibadah kurban. Yang ketiga puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat adalah pelaksanaan hari raya Idul Adha. Kalau untuk sholat hari raya kok tidak perlu dimotivasi nampaknya. Kalau sholat hari raya tidak perlu dimotivasi. Iya, karami surang je itu. Ya. Tapi untuk haji, untuk kurban, untuk puasa itu masih perlu untuk Motivasi. itu. Tapi kalau untuk sholat hari raya Tidak perlu. lain tak begitu. Hah? Iya. Pada diburu rangko, pada rami-rami orang itu ya tahu itu. Alhamdulillah. Jadi fasoli kan fasoli situ tuh. Maka sholatlah kamu, sholat itu sholat hari raya itu. Sholat hari raya itu. Berkorban, wanhar dan berkorbanlah. Kemudian 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu menjadi suatu hari yang sangat sangat bernilai, sebagaimana halnya Ramadan, sebagaimana yang lain-lainnya itu di dalam Al-Quran ada disebutkan secara tersendiri 10 hari di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah nya ada 10 kalau di Ramadan di akhirnya, kalau di Zulhijjah di awal, di Muharram di awal, ada 3 atau 10 itu. Jadi salah satunya adalah 10 di awal bulan Zulhijjah. Di saat itu kita harus memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah. Nah, jadi kalau selama kau jarang-jarang baca Quran, agak banyak waktu itu, agak kurang-kurang bersedekah, nah diperbanyak waktu itu, agak kurang-kurang sholat berjamaah diperbanyak waktu itu. Tetapi yang tertinggi itu nanti bagi orang yang sudah sama saja. Lah sama saja nya Ramadan di luar Ramadan. Lah sama saja di 10 Zulhijjah di luar Zulhijjah. Itu nilai yang tertinggi. Lah sama saja di antara di Masjidil Haram di siku. Nah, itulah lah tertinggi itu. Itu nilai tertinggi. Lah sama di di sinanya sembahyang, siko sembahyangnya. Di sinanya baca Quran, di sikonya baca Quran ya. Itu bagaimana membuatnya sudah sama. Tidak ada bedanya di sana dan di sini. Sehingga Allah memberikan nilai itu, nilai luar biasa kepada orang yang sudah sama baginya. Kenapa demikian? Itu karena betul-betul karena Allah. Tapi kalau di sinan rajin, di siku indah, pasti ada faktor lain itu. Nah, mungkin di sinan dia ada Ka'bah, di siku tidak ada Ka'bah. Itu rajin ya sinan. Nah, di sinan ada Hajar Aswad, di siku tidak ada Hajar Aswad. Di Madinah ada Raudhah, di situ tidak ada Raudhah yang secara khusus. Nah, tapi kalau karena Allah, di situ ada Allah, di situ itunya. Jadi beribadahnya karena apa? Maka kalau dihaluskan nanti kajian tauhid itu, makanya syirik itu orang-orang yang belum tentu terbebas dari syirik. Li Rabbi itu karena Tuhan, karena Allahnya itu belum orisinil, belum tentu ya. Kenapa di sana rajin, di sini tidak? Itu kalau dihaluskan. Tapi yang mandi mengaji adi itu, itu kan? Ya, yang kasar-kasar saya lah kaji lah. Ya, Bu. Kalau diaduin mana itu jadinya? Hah? Biko apa biko? Lain apa? Kalau diaduin mana itu jadinya? Siku sama antara di Makkah jadi siku, antara di Madinah jadi siku, sama jadinya.
Tuh kok dia bukan di situ, itu itu namanya untuk berlatih. Disediakan waktu-waktu tertentu oleh Allah, waktu-waktu yang mustajabah, disediakan tempat-tempat yang mustajabah untuk berlatih. Kalau selama pun tidak dia tergerak, coba bawa ke tempat itu, leibik masin tuh di situ. Dibawa kamar leibik dia masin kan. Kamu dia tu, tapi di situ sih duit masih itunya. Tiba sikul dari beda. Itu sama halnya kalau ibu mencas itu, dicas api itu kan. Kalau dihubung ke listrik, bisa lah mapi. Dicabui apa juga? Ada bisa lah. Atau tambah baterainya tu. Bisa lah soal, bisa bocor itu. Bocor. Jangan umat Islam kau banyak yang bocor baterainya punya. Ketika dibawa ke Makkah lah ya buat, dibawa ke Madinah lah ya buat kan. Lapis itu jangan baterainya lah soal kebocor. Itu yang itu jadinya kalau diajukan kaji itu untuk itu tidak usah diajukan mana. Itu untuk itu nanti mulai besok kita perbanyak itu ibadah. Jangan sampai kurang padanan biasa. Ya bu, kita apakan 10 hari itu. Boleh dengan apa saja diperbanyak, dengan sedekah, dengan baca Quran, boleh dengan puasa itu. Makanya kalau ada yang puasa dulu itu dari tanggal 1 itu dalam rangka memuliakan bulan Zulhijjah. Tapi puasa yang dituntut secara maksimal itu adalah tanggal 9 itu yang dituntut. Tapi kalau ingin puasa dari 1 itu tidak ada masalah. Dalam rangka memuliakan bulan Zulhijjah itu maka diperbanyak. Apa Pak? Ibadah puasa. Iya, sekalian ibadah. Sedekah agak diperbanyak di apa itu. Tapi kalau lah samo itulah bagus itu. Sama karena nyala sedekah aja tiap hari. Sedekah tiap hari tiba di bulan itu nyala sedekah aja. Akan lah samo di hari itu. Itu ya Pak. Itu nanti itu yang dikatakan li rabbi. Fasolli li rabbi wanhar. Maka sholatlah kamu dan berkorbanlah karena Tuhan kamu. Jadi kenapa demikian? Inna syani'aka awalnya inna a'toina kal kausar. Inna berarti Sungguhnya. Inna kami a'toina kami telah memberikan kepadamu. Inna a'toina Kami telah memberikan kepadamu al kausar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Jadi inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Apa banyaknya? Ya bermacam-macam nikmat itu. Ada yang bentuk uang, ada yang bentuk benda, ada yang bentuk kesenangan, ada yang bentuk kesehatan, ada yang bentuk itu. Dan tamasuk itu nikmat itu tamasuk Al-Maidah SWT. Amin. Itu nikmat. Dia ada itu apa? Iya, dari dekat. Dari dekat. Ya bukan. Ya. Pada bukan. Itu nikmat yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kemudian di tanggal 9 Zulhijjah kita upayakan, karena itu saat-saat yang mustajabah. Di Mekah orang sedang wukuf di tanggal 9 itu. Kita puasa di situ tanggal 9 itu. Kemudian karena itu saat yang mustajabah, nanti di saat itu kita seperti beberapa tahun yang lalu kita mengadakan muhasabah di sini. Jadi di sana orang berzikir. Di sana orang berzikir di Arafah, di tenda. Nah, itu waktu yang sama. Itu sebetulnya waktunya itu sama untuk seluruh dunia. Kenapa sama? Kalau di situ dia tidak puasa, di situ dia dalam tenda, dia berzikir dari tergelincir matahari, sholat zuhur sampai terbenam matahari. Itu
untuk saat mustajabah. Nah, kita tidak berada di sana tapi kita puasa. Dia tidak puasa, kita puasa. Kesamaan kita dengan puasa. Lalu kita hubungkan frekuensi kita di sini dengan di sana. Itu sama-sama naik ke aras nanti. Nah, jadi untuk itu kita buat kegiatan di tanggal 9 itu zikir muhasabah. Nah, semacam di bulan Ramadan itu apa tipenya tuh? Malam-malam Lailatul Qadar kalau di dalam Ramadan. Aku di adalah Arafah wukuf. Nah, jadi kita di situ bisa di zuhurnya, bisa di asarnya. Di zuhur atau di asarnya bisa kita itu. Nah, lain tadi sudah. Baik, insyaallah. Jadi tanggal 9 tuh hari apa itu? Nah, hari Minggu itu. Nah, hari Minggu ya. Nah, hari Minggu kita rayanya hari Senin. Hari Minggu itu kita apa dulu? Yang apa di zuhurnya kok atau di asarnya? Itu yang apa? Itu yang kedua. Yang ketiga tolong Pak PT. Tolong sampai juga. Mulai komunikasi jo Pak Haji Zulnedi. Beliau ada 3 orang yang kita minta kajian kasih ke baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, karena beliau adalah ilmu terapan, banyak ilmu pendidikan terapan. Pak Haji Pembangunan Dengko kenal kemari surang itu. Nah itu 3 orang itu bagus-bagus. Pak orang tuanya Pak Zulkifli Imam Said. Dia orang biasa tapi maju di ekonomi, kemudian maju pula di pendidikan. Nah, majunya di ekonomi berapa banyak toko bangunannya, kemudian maju dia di pendidikan berapa banyak sekolah yang dia ini lama buat masa ini kadang di dekat bandara. Jadi kalau ada acara gitu bisa itu acara situ. Nah, besok kita bakaran snack ya, tolong terus dibaginya. Nah, buat acara seperti. Jadi ada tuh anaknya Pak Jizul, kemudian nanti ada minantunya, itu bagus-bagus gemblengan dari Pak Haji Imam Said itu. Nah, jadi kita apakan sebulan surang sekali dalam sebulan. Nah, bulan Kosia, bulan itu sia, bulan itu sia. Nanti di Ramadan kita minta dulunya. Di Ramadan. Kenapa? Karena ilmunya ilmu terapan. Jadi lama mendangannya, mencernanya dan mengamalkannya enak. Itu ya, Bu. Nah, sudah itu pada besok kita lah masuk Zulhijjah ya, Pak. Kita lah masuk besok di bulan Zulhijjah. Untuk itu kita bersiap-siap untuk menyiapkan diri di bulan itu, sehingga nanti nilai ibadah kita agak beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, bedanya lebih meningkat, lebih berkualitas. Nah, sehingga dengan demikian nanti seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an di apa ini kita pelajari yang di awal, kita bawa ke ayat-ayat di belakang. Sudah itu setelah kita bawa ayat-ayat itu, kita berusaha untuk merealisasikannya ayat demi ayat. Adonan bisa direalisasikan surang, adonan harus buat sama. Jadi tuntutannya itu lebih banyak untuk bahasa sama. Kalau tidak bisa bahasa sama, tak bahasa surang ya surang. Tapi kalau bisa, kalau bicara umat kita tak bahasa bicara banyak. Kenapa demikian? Nilai kita itu ada nilai tersendiri. Dulu lah dijelaskan nilai tersendiri, nilai berkeluarga, nilai bermasyarakat, nilai berumat. Ada sampai tingkat. Dulu lah kita apakan, kita contohkan. Kalau ada orang 10 orang di satu kelas, nan surang 10 nilai, nan surang 9, nan lainnya 7, 6, 5. Secara surang nilai nan surang tadi, nan 10 tadi 10 nilainya.
Tapi secara bahasamu satu kelas itu dan 10 tadi lay 10 je nilainya. Berapa nilainya? Bisa 7, bisa 6, bisa 5 itu. Tergantung yang lain-lainnya itu. Jadi kalau tidak didongkrak nilai yang lain itu nilai bersamanya nanti kurang. Nah kini nilai umat Islam itu secara bahasamu itu tinggi, satang atau rantau? Rantau nilai umat Islam itu. Nah, jadi kalau bicara umat Islam itu tidak bisa maju-maju secara umat. Karena itu bapak itu ternyata banyak yang rendah nilainya. Nah, secara umat tentu diratu-ratukan lain. Abdul Somad yang tinggi nilai, Adi Hidayat yang tinggi nilai, taruh tinggi nilainya. Kalau disamping umat, tinggi je nilainya. Enggak, rendah nilai itu. Rendah nilai Adi Hidayat. Agim itu rendah nilainya. Kalau dah bicara umat, tapi bicaranya pribadi ya tinggi. Jadi ini yang menyebabkan kita harus amar ma'ruf Munkar. Nanti buat Al-Maidah tu. Itu boleh. Alah. Nah, itu saja dulu kita berusaha untuk memotivasi supaya ke depannya ada energi untuk itu. Demikian lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.